Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel bab 12 ayat 1 sampai 7a dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 17. Pada waktu itu Daud melakukan yang jahat di hadapan Allah. Ia mengambil istri Uria menjadi istrinya. Maka Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Natan datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang masih kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dengan anak-anak si miskin, makan dari suapannya, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu hari, orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing domba atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Maka ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena orang yang melakukan hal itu tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah sabda Tuhan, malapetaka yang datang dari kaum keluargamu sendiri akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Dan orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati, karena dengan perbuatan itu engkau sangat menista Tuhan."
Kemudian pergilah Nathan pulang ke rumahnya. Tuhan mencelakakan anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah bagi anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah para tua-tua yang ada di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi Daud tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tinggal bersama Yesus. Bacaan pertama hari ini mengisahkan Nabi Nathan yang menegur Raja Daud yang telah mengambil Batsyeba istri Uria orang Het secara tidak adil, secara halus, yaitu dengan bercerita tentang orang kaya yang merampas domba tunggal kesayangan seorang miskin. Raja tersentuh dan menyatakan, si kaya harus dihukum mati dan si miskin dibayar 4 kali lipat. Andaikan Nathan telah menuduhnya secara terbuka, Daud mungkin akan mengelak, bahkan berbalik menyerang dan membunuhnya atas penghinaan itu. Manusia adalah makhluk yang istimewa, antara lain karena ia dapat melampaui peristiwa hidup dan menarik kebijaksanaan dari setiap pengalaman demi masa depan yang lebih baik. Dari zaman mitologi, kemudian filsafat dan ilmu pengetahuan, teknologi manusia bercerita untuk menimba kebijaksanaan hidup.
Gereja menerima warisan tradisi kitab suci yang kaya dengan berbagai kisah pewahyuan diri Allah dalam sejarah yang selalu direfleksikan untuk mendapatkan inspirasi dan terang bagi hidup manusia sepanjang masa. Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud berlaku tidak adil terhadap orang lemah dalam kata-kata Daud sendiri, karena ia tidak mengenal belas kasihan. Daud dihukum Tuhan, namun karena ia mengakui salahnya, berdoa dan bermati raga tanda sesal, Tuhan mengampuninya. Pengampunan Tuhan itu kekal, sebab kendati kesalahannya, Daud menjadi nenek moyang Yesus Juru Selamat dunia. Saudara-saudariku terkasih, kita pun berjuang seperti Daud untuk mengenal kebaikan kasih Tuhan melalui berbagai suka duka hidup. Ada saat yang genting seperti dialami para rasul di dalam Injil hari ini. Badai hidup melanda, meski kita baru merayakan pesta iman yang besar seperti Natal dan Tahun Baru 2024. Kekuatan kita ialah iman bahwa Yesus ada beserta kita, sebab Ia adalah Immanuel. Kita beruntung dipermandikan, menyambut tubuhnya dan menerima penguatan Roh Kudus. Terkadang kita membiarkan Yesus tinggal di sudut kehidupan ketika kita tidak lagi bercakap dengannya dalam doa. Namun Tuhan tidak membiarkan perahu kita tenggelam. Ia membela dan menopang kita saat lemah dan dalam bahaya. Kuasanya melampaui alam ciptaan. Semoga demikian. Amin.